screen ini nanti bisa jadi template untuk perhitungan setiap karyawan dan setiap bulannya, teman-teman. Nah, tiga kolom pertama ini biasanya kita dapat dari admin absensi, atau bisa jadi yang masih manual, ini hitungan manual ya. Nah, yang sebelah kanannya mulai dari hari sampai dengan total ini adalah hasil dari perhitungan kita. Kemudian yang di bagian bawah, tabel bawah ini adalah turunan dari PP nomor 35 tahun 2021, teman-teman. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Saya ada sheet nih, di sebelah kanan ada aturan lembur. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, upah lembur per jamnya itu adalah 1 dibagi 173 kali gaji sebulan. Nah, ini aturan globalnya seperti ini. Kemudian yang pertama untuk lembur di hari kerja. Jadi upah kerja untuk 1 jam pertama itu dikali dengan 1,5 kali gaji. Kemudian 2 jam berikutnya itu 2 kali upah lembur per jamnya. Nah, formula ini atau rumusan ini kemudian saya convert menjadi tabel, itu ada di baris pertama ini, teman-teman, dan baris kedua. Jadi ini hari kerja biasa maupun hari kerja Sabtu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi jumlah jam ke-1, jam pertama ini hanya 1 jam saja ya di sini. Kemudian upah pengalinya adalah 1,5 kali gaji. Nah, ini kenapa saya bedakan ada hari kerja dan hari kerja Sabtu. Ini untuk menghitung jam mulai lemburnya, teman-teman. Jadi hari kerja biasa itu mulai lembur jam 3 sore. Kemudian untuk hari kerja Sabtu mulai lemburnya itu adalah jam 1 siang. Kalau di tempatnya teman-teman berbeda, ini nanti tinggal diganti saja di tabelnya. Berikutnya untuk lembur di hari libur minggu atau hari libur resmi. Di sini saya kategorikan sebagai tipe 3 ya, teman-teman. 7 jam pertama itu 2 kali upah lembur per jamnya. Nah, di sini jumlah jam pertama saya tulis 7. Kemudian upah jam pertamanya ini adalah kali 2. Sedangkan jam ke-8 3 kali, ini berarti kan 1 jam ya jumlah jam kedua. Kemudian pengalinya ini 3 kali. Jam ke-9 dan 10 berarti adalah ini jam ketiga, ini ada 2 ya, 9 10. Pengalinya adalah 4 kali. Nah, ini enak ya, semuanya tabel base. Berikutnya adalah lembur di hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek. Nah, ini untuk 6 hari kerja pasti hari Sabtu ya, biasanya ya. Itu biasanya cuma 5 jam. Nah, ini 5 jam pertama 2 kali upah. Nah, ini ya tabelnya. Jumlah jam ke-1 5, upah jam ke-1 2 kali upah. Jam ke-6 berarti 1 jam, ya ini jam kedua ya, 3 kali upah. Di sini 1, di sini 3 kali upah untuk upah jam keduanya. Kemudian jam ke-7 dan 8, berarti ini jam ketiga ya, itu sebanyak 2 jam. Nah, di sini ini 4 kali upah. Nah, jadi sudah di mapping menjadi tabel seperti ini. Nanti tujuannya adalah supaya pada saat penghitungan lembur, jam lemburnya ini bisa menggunakan VLOOKUP saja. Jadi tidak perlu menggunakan terlalu banyak if. Ya, if tidak bisa dihindari ya, teman-teman. Cuman di sini saya mencoba menggunakan sesedikit mungkin if-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah saya siapkan ya Excel-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini pakai data basic dari admin absensi misalnya, atau dari catatan manual kita. Ini misalkan ada lembur karyawan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023, datanya seperti ini. Kita akan hitung jam lemburnya ya, sampai mendapatkan nanti total pendapatan dari lemburnya berapa ya, di kolom sebelah kanan ini. Jadi pegawai dengan gaji 5 juta dan jam lembur sekian, nanti pendapatan lemburnya berapa dan totalnya menjadi berapa. Nah, pertama kita cari dulu ini harinya ya, caranya sama dengan teks kurung buka A4 ya, kita pilih A4 titik koma, formatnya di 4 kali seperti ini, kita dapat ya harinya.
Nah, kemudian kita tentukan sekarang tipenya. Tipenya ini sesuai definisi yang di bawah ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Saya nggak akan mulai dari 0 ya, saya copy dari sebelumnya, sambil nanti saya kasih penjelasan. Jadi rumus tipe seperti ini ya teman-teman, saya buat di E4, saya paste di sini. Nah, untuk yang pertama ini Jumat ya, Jumat tipenya 1, benar hari kerja. Saya coba copy ke bawah. Sabtu ini ada tipe kedua, Minggu tipe ketiga, hari libur. Senin sampai Jumat ini 1. Kemudian yang Sabtu terakhir ini adalah 4, hari libur nasional. Nah, ini saya sudah set ya di libur nasional ini, di tabelnya ini. Ini tanggal 9 Desember teman-teman. Saya kasih keterangan tes libur. Jadi ini untuk mengetes formula. Nah, penjelasan dari rumusnya itu seperti ini. Ini menggunakan if, jadi kondisinya adalah kalau D4 ini adalah hari Minggu, ya, kalau D4 adalah hari Minggu, atau ketika lookup ke tabel libur nasional itu adalah hari libur, jadi is errornya ini false, maka dia dianggap adalah libur, ya, hasilnya adalah libur, kemudian diikuti oleh logical true-nya, ya. Jadi misalkan D4 ini adalah libur, dicek apakah D4 Sabtu. Kalau D4 Sabtu maka diset menjadi 4 ya. Berarti hari libur nasional di hari kerja terpendek. Tapi kalau bukan maka diset 3 hari libur biasa ya. Bisa hari Minggu atau hari libur di Senin sampai dengan Jumat. Nah, selain itu ya, kalau D4 sama dengan Sabtu maka diset 2 ya. Selain itu diset 1. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nah, ini kita dapat semua. Kemudian untuk jam mulai lembur, ini simple. Kita pakai VLOOKUP biasa. Nah, kurung buka tipenya ya. Kita cari tabel array-nya. Ini dari sini. Jangan lupa F4 ya untuk di log. Titik koma. Ini kolom indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ke 6. Titik koma false. Nah, ini kita dapat jam mulai lembur untuk hari Jumat ya, masuk kategori 1 ya. Ini jam 3 sore. Nah, seperti ini ya. Untuk yang paling bawah kategori atau tipe keempat ini jam mulai lemburnya jam 7 ya, karena ini jatuh pada hari libur. Kemudian untuk kolom G, kolom lembur ini sebetulnya rumusnya simple. Yakni jam keluar ya dikurangi dengan jam mulai lembur, teman-teman. Jadi ini saya copy langsung ya dari contohnya tadi. Tapi ternyata memang ada banyak case yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini rumusnya menjadi agak panjang ya. Saya perlebar seperti ini biar jelas. Nah, ini ngecek misalnya nih, kalau ternyata jam keluarnya ini sebelum jam lembur, misalkan jam 13 gitu ya, atau pulang lebih awal. Nah, ini perlu di handle juga, ini di set 00. Kemudian untuk case ini ya, tipe 3 dan 4. Untuk tipe 3 dan 4 ini, kalau misalkan jam pulangnya itu lebih dari jam 12, maka ini perlu dikurangi 1, teman-teman. Kenapa? Karena jam 12 sampai jam 1 itu adalah istirahat, gitu ya. Tapi kalau ternyata jam pulangnya atau jam keluarnya di bawah atau kurang dari sama dengan 12, ini langsung menggunakan pengurangan ya, tanpa dikurangi 1. Jadi contohnya ini C4 dikurangi F4. Nah, seperti itu. Saya tekan enter ya. Ini dapat 1 jam untuk yang pertama. Jadi mulai lembur jam 15, ini jam keluarnya jam 16. Saya mau kasih contoh misalkan di sini pulangnya jam 14.00 gitu ya. Maka otomatis lemburnya juga 0. Kalau misalkan tadi nggak di-handle, ini akan keluar error, teman-teman. Berikutnya adalah normalisasi lembur, kolom H ya, teman-teman. Jadi ini sebetulnya adalah pembulatan saja, tergantung kebutuhannya teman-teman ya, mau dilakukan atau tidak. Jadi contohnya misalkan di bawah 15 menit, maka ini saya bulatkan ke bawah. Kemudian di atas 15 menit, saya bulatkan ke atas menjadi 30 menit.
Contohnya seperti ini, ya, ini rumusnya sudah saya copy. Nah, ini rumusnya simple. Jadi kalau G4 ini lebih dari 45 menit, ini saya bulatkan ke atas, teman-teman, pakai ceiling ya. Pakai ceiling, saya bulatkan ke atas menjadi 1 jam. Kemudian kalau yang pertama ini tidak terpenuhi, kemudian dieksekusi yang if berikutnya ya. Kalau di atas 30 menit dan di bawah 45 menit, ini dibulatkan ke bawah ke 30 menit. Kemudian lanjut yang ketiga, kalau di atas 15 menit, di bawah 30 menit, ini dibuatkan ke atas menjadi 30 menit. Sedangkan kalau dia di bawah 15 menit, ya, antara 0 sampai 15 menit, ini dibulatkan ke bawah pakai floor ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, saya gunakan rumus if pakai S ya, ini biar mudah. Nah, tekan enter, kemudian kita copy ke bawah. Nah, case-nya seperti ini teman-teman. Baris ke-11 tanggal 8 Desember, ini lemburnya 1 jam 42 menit. Maka karena ini kurang dari 15 menit yang kedua, ya, ini dibuatkan ke 1 jam 30 menit. Sedangkan yang baris ke-10 tanggal 7, ini lemburnya 1 jam 20 menit. Ini di atas 15 menit yang pertama ya. Ini dibuatkan ke 1 jam 30 menit. Nah, ini baik lagi ke bisnis ya, kebutuhannya seperti apa. Apakah mau seperti ini atau mentahnya, jadi langsung dari hasil perhitungan yang kolom G ini juga bisa. Nah, berikutnya adalah kolom I, lemburnya ini dikonversi menjadi jam, teman-teman. Rumusnya sederhana ya, saya copy dari contohnya seperti ini. Jadi tinggal diambil hours-nya, ya, kemudian ditambah dengan minutes-nya, tapi minutes-nya ini dikonvert dulu dengan dibagi ke 60 ya. Hasilnya seperti ini saya set dulu ke general ya. Nah, dapatnya ini pas 1 jam, saya copy ke bawah. Nah, seperti ini contoh yang baris ke-10 tanggal 7 dan baris ke-11 ini ya, ini menjadi 1,5 jam. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan lembur dalam jam, kita akan breakdown angkanya menjadi 3 kategori. Jadi jam pertama berapa, jam kedua berapa, jam ketiga berapa. Breakdownnya ini berdasarkan aturan lembur ya teman-teman yang tadi sudah saya jelasin. Jadi di sini misalkan untuk hari kerja ini kan ada breakdownnya 1 jam pertama, kemudian 2 jam selanjutnya berapa. Berikut juga untuk hari libur 7 jam pertama berapa, 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya dapat berapa, dan seterusnya. Nah, jadi ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga nggak ngasal ya, nah, tetap ada panduannya. Nah, yang pertama kita coba hitung untuk yang tanggal 1 Desember ini simple, lemburnya adalah 1 jam. Maka ini jam pertama sudah pasti dapatnya ya kali 1,5 ini ya teman-teman, dapatnya sudah pasti 1,5. Maaf, saya tulis di sini ya, ini sudah pasti dapatnya 1,5. Nah, bagaimana dengan yang hari Minggu ini 9 jam ini? Ini kategori atau tipe ketiga. Kalau ini 9 berarti jam pertamanya ini pasti sudah dapat 7 jam ya. 7 jam, kemudian pengalinya adalah 2. Jadi di sini dapatnya 14. Nah, kalau dirumuskan seperti apa? Kalau dirumuskan, ini sama dengan, saya menggunakan minimum ya teman-teman. Min kurung buka, angka 9 ini saya bandingkan dengan angka 7 di sini. Kemudian hasilnya saya kalikan dengan upah jam pertamanya di sini. Nah, dari min kurung buka I6G17 ini ceritanya adalah saya ingin mengambil nilai terkecil dari dua bilangan ini. Ya, jadi misalkan saya kerja 9 jam, untuk jam pertama ini saya ingin mendapatkan 7 jam. Ya, dan 2 jam sisanya itu akan menempati kolom kedua atau kolom ini ya, kolom K ini ya. Seperti itu. Nah, caranya adalah pakai rumusan min ini. Sehingga kalau min dalam kurung I6 G17 ini pasti nanti hasilnya adalah sama dengan 7. Ya, jadi lemburnya berapapun asal dia di atas 7, maka jam ke-1 ini akan selalu 7.
Oke, ini saya kalikan dengan upah J17. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini semi hardcode ceritanya. Kenapa? Karena di sini kita nggak mengidentifikasi hari minggu atau tipe ketiga ini dalam rumusnya. Nah, di sini kita bisa gunakan tipenya ini untuk mengidentifikasi G17 dan J17 ini. Caranya menggunakan tipenya ini pakai VLOOKUP, teman-teman. Kurung buka, kurung tutup ya. Saya klik tipenya, titik koma, ke tabel yang di bawah ini, teman-teman. Paling simpel saya sorot ke semuanya ya. Tekan F4 untuk ngelog. Kemudian kolom indeksnya kita akan cari yang di kolom jumlah jam 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian exact match false ya. Ini akan dapat angka 7 ini, teman-teman. Ya. Kita tekan enter. Nah, 14 ya, masih tetap. Berikutnya kita gunakan VLOOKUP yang sama untuk mengganti J17 ini. Kali ini kolomnya kolom indeksnya berbeda ya. Kalau ini 7, 8, 9, ini 10. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa copy ke seluruh baris ya, di bawahnya maupun di atasnya. Nah, seperti ini. Kita bisa cek acak misalnya untuk yang baris terakhir, ini jam kerjanya, jam lemburnya ada 6 jam. Kalau di breakdown ya, ini Sabtu ya, berarti ada di sini ya. Maaf di sini ya. Sabtu hari libur di jam terpendek ya. Ini 6 jam, maka kalau pakai rumusan ini maksimal adalah 5 jam untuk jam pertamanya. Jadi 5 kali upah jam pertama 2 benar 10. 1 jam berikutnya nanti akan dibawa ke kolom jam kedua ini. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Kita sekarang ke jam kedua. Nah, untuk rumus jam kedua ini pada prinsipnya sama dengan jam pertama. Hanya saja nanti jam lemburnya dikurangi dulu ya dengan jumlah jam pertama ini karena sudah teralokasi. Nah, caranya seperti ini. Baris ke-8 ini misalnya sama dengan min kurung buka jam lemburnya ini dikurangi dengan jumlah jam pertama ya yang sudah teralokasikan. Kemudian saya bandingkan dengan jumlah jam kedua. Nah, kurung tutup saya kalikan dengan upah jam kedua. Jadi untuk yang lembur 3 jam ini jam keduanya adalah 2 jam ya, teman-teman. Kita pakai hitungan manual saja bisa langsung kelihatan. Nah, untuk mendapatkan 2 jam ini caranya seperti ini ya. Sisanya tadi yang sudah kepakai 1 jam teralokasi jam 1 ya. Jadi ini 3 kurangi 1, kemudian dibandingkan dengan jumlah jam kedua. Mana yang lebih kecil? Ini dikalikan dengan K15. Dengan 2 hasilnya 4. Nah, rumus yang sama kita bisa gunakan untuk baris yang lain. Hanya saja kita perlu hati-hati karena rumus ini ada berpotensi negatif. Nah, contohnya adalah ini misalkan saya ganti dulu jam keluarnya untuk baris keempat, ini 15.30 ya. Nah, ini kita coba di sini. Sama dengan min kurung buka jam lembur dikurangi dengan jumlah jam ke-1 ya, titik koma, jumlah jam kedua kurung tutup kalikan upah jam kedua. 0,5 ini secara manual kita bisa langsung identifikasi ya. Ini semuanya teralokasi di jam pertama 0,5 sehingga nggak mungkin ada di jam kedua, sehingga I4 minus G15 ini hasilnya adalah minus setengah. 0,5 dikurangi 1 minus setengah. Nah, hasil akhir minus 1. Nah, karenanya kita perlu handle di sini. Kalau misalkan terjadi negatif berarti nanti kita perlu set menjadi 0, sehingga hasil perkalian dengan K15 ini misalnya nanti juga 0. Caranya adalah kita tambahkan max, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini titik koma 0 kurung tutup. Jadi, hasilnya dengan cara seperti ini, kalau dia negatif, hasilnya selalu 0. Ya, karena ini menggunakan max. Nah, seperti ini. Nah, dari sini
kita bisa olah lagi supaya G15, H15, dan K15 yang ada di tabel bawah ini menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP-nya tentu saja berdasarkan tipe, teman-teman. Sama seperti jam pertama tadi. Nah, caranya seperti ini. Kita langsung ganti di sini ya. Lebih enak, ya, lebih lebar. Jadi VLOOKUP, kurung buka. Tipenya kita pilih, titik koma. Tabelnya saya blok, keseluruhan seperti ini. Kemudian saya tekan F4, titik koma. Ini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Titik koma, false, kurung tutup. Nah, ini saya copy. Kemudian saya gunakan untuk H15 ini. Nah, seperti ini, Ctrl V. Nah, ini saya ganti ya. Kolomnya bukan kolom ke-7, tapi 7, 8, 8 ya. Kemudian saya copy lagi untuk K15. K15 ini adalah kolom ke-7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, dapatnya 0. Ini ingat ya, ini 4, nanti kita coba copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba cek random, misalkan yang paling bawah ini tadi lemburnya ada 6 jam ya. 5 jam dipakai di jam pertama, nah, kali 2 ya. Kemudian otomatis sisanya tinggal 1 jam ya. 1 jam dipakai di jam kedua kali 3. Nah, hasilnya benar ya teman-teman. Berikutnya adalah untuk jam ketiga. Jam ketiga ini secara konsep sama rumusnya dengan jam kedua ya, jam ke-1 ya teman-teman. Jadi menggunakan sisa lembur yang masih ada. Jadi jam lembur ini yang kolom ini nanti dikurangi dengan jam lembur dari jumlah jam ke-1 dikurangi lagi dengan jumlah jam kedua. Nah, ini saya copy saja rumusnya dari kolom K seperti ini. Saya paste ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada VLOOKUP. Ini adalah pengurang jumlah jam ke-1 teman-teman. Nah, kali ini juga akan saya kurangi dengan jam kedua. Nah, ini kolomnya saya ganti 8 ya. Kemudian VLOOKUP yang berikutnya ini kan untuk pembanding. Yang tadi jumlah jam kedua, maka kali ini adalah jumlah jam ketiga. Ini saya ganti kolom indeksnya nomor 9. Kemudian pengalinya sekarang adalah upah jam ketiga. Ini adalah indeks ke-12. Nah, saya tekan enter, ini saya dapat 0 untuk baris keempat. Saya copy ke bawah. Nah, ini saya dapat semuanya ya. Ternyata nilai yang ada ini hanya untuk baris ke-6, tanggal 3 Desember. Ini kita coba lakukan perhitungan manual ya. Lemburnya ada 9 jam. Ini hari Minggu, kategori ketiga ya teman-teman. Jadi jumlah jam 1 ini 7, jam kedua ini 1, ada 8 ya, sementara ini 9. Berarti sisanya ada 1 jam di jam ketiga. 1 jam ketiga dikalikan upah jam ketiga 4. Persis ya teman-teman, hasilnya 4. Nah, berikutnya ini tinggal rumus sum biasa seperti ini ya untuk kolom total. Saya sorot jam ke-1 sampai dengan jam ketiga. Kemudian saya tarik ke bawah. Yang bawahnya ini juga sama, sum kurung buka dari baris atas sampai M12. Saya dapat 53,75 jam. Dari angka ini kita bisa gunakan untuk menghitung total gaji pegawai berapa. Nah, ini JL, jam lembur, saya samakan dengan total yang di bawah. Kemudian untuk menghitung lembur, seperti di penjelasan awal tadi, ini adalah jam lemburnya dibagi dengan 173 ya, dikali dengan gajinya sebulan berapa. Nah, ini lemburnya dapat Rp553.468. Nah, totalnya gampang ya, gaji plus lembur. Nah, semisal di tempatnya teman-teman suatu saat, entah itu setahun lagi atau 2 tahun lagi ada perubahan kebijakan, ternyata
upah lembur jam pertama pengalinya diganti, bukan 1,5 tapi 1,7 atau 1,8. Nah, ini dengan cepat teman-teman bisa langsung menyesuaikan ya, tidak perlu update rumusnya satu persatu. Jadi ini cukup mengganti besaran yang ada di tabel ini saja. Atau misalkan teman-teman pindah tempat kerja, kemudian membawa Excel ini gitu ya. Ternyata jam mulai lemburnya berbeda, bukan jam 15.00 tapi misalnya jam 16.00. Cukup dengan tetap menggunakan Excel ini mengganti jam mulai lemburnya menjadi 16.00. Jadi enak sekali dibandingkan dengan yang model hardcode ya, yang pakai if misalkan ini hari